Perasaan Uya-Kuya berkecamuk campur aduk saat menghadiri sidang kasus penjarahan rumahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kemarin. Salah satu ibu parubaya, ibu dari salah satu terdakwa, tiba-tiba berurai air mata minta maaf, minta keringanan untuk anaknya. Meski hatinya tak bisa dipungkiri iba, ingin mengampuni, tapi apa daya, Uya yang sudah kembali duduk di bangku parlemen sebagai anggota dewan, tak punya wewenang untuk memberikan keringanan hukum. Apalagi proses hukum baru berjalan di sidang pengadilan. Bu, dengerin saya udah maafin dari awal. Selanjutnya itu biar diserahkan kepada pihak berwenang, karena saya tidak punya kuasa apa-apa. Iya. Oh, kalau keringanan bukan wewenang saya, Pak. Saya juga bingung karena di pengadilan saya bukan hakim, bukan jaksa. Iya, saya tahu itu. Ya, permintaan maaf dan air mata seorang ibu nampaknya tidak cukup untuk menghentikan status terdakwa. Mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan sang pengadil majelis hakim. Kendati begitu, Uya yang rugi miliaran rupiah akibat rumahnya dijarah masa akhir Agustus lalu masih mau bermurah hati. 2 dari 9 terdakwa ia bebaskan karena sudah minta maaf langsung dan mengembalikan sejumlah barang miliknya yang hilang. Saya sih kasihan ya karena mereka masih muda-muda, cuman biar gimana pun kan kita tidak bisa menormalisasi namanya kejahatan atau penjarahan. Ya ini negara hukum, ya di proses hukum tetap harus berjalan, tapi dari hati saya kecil yang paling dalam saya memaafkan. Secara manusia saya memaafkan. Gitu kan. Dan ada 2 yang saya restoratif justice kan, yang satu di bawah umur tadi yang ada tadi sebagai saksi juga, satu lagi yang ibu-ibu yang udah separuh baya itu. Meski bermurah hati membebaskan 2 pelaku, bukan berarti Uya-Kuya membiarkan tindak kekerasan dan penjarahan. Sebagai korban, bahkan istrinya Astrid sampai saat ini masih dihantui trauma akibat kejadian pilu Agustus lalu. Uya bertekad mengawal kasus hukum penjarahan rumahnya hingga tuntas. Ya negara kita negara hukum, jangan menormalisasikan penjarahan atau kejahatan apapun. Ya kejahatan itu harus, atau kejahatan atau kriminal itu harus ditindak. Karena kalau penjarahan atau kejahatan itu dinormalisasi, dianggap suatu hal yang wajar, negara kita jadi berantakan. Ibaratnya lain kali kita harus berhati-hati dalam bertindak, berpikir ulang 2 kali untuk melakukan kegiatan yang melanggar kejahatan, karena efeknya itu bisa panjang.